Assalamualaikum anak soleh dan solehanya Miss. Hari ini kita lanjut pelajaran matematika dengan materi yaitu menyajikan dan menafsirkan data dalam bentuk tabel dan diagram gambar. Nah anandaku, jangan lupa ya tekan tombol like and subscribe channel YouTube SDIT Ma'arif Makassar. Nah yang pertama Miss akan menjelaskan tentang menyajikan data. Penyajian data dilakukan dengan tujuan agar data mudah dibaca dan dipahami. Data dapat disajikan dalam bentuk tabel dan diagram. Diagram tersebut antara lain diagram gambar, diagram batang, dan diagram garis. Namun, pada pertemuan kali ini, Miss hanya menjelaskan tentang menyajikan dan menafsirkan data dalam bentuk tabel dan diagram gambar. Yang pertama, menyajikan data dalam bentuk tabel. Tabel adalah daftar yang berisi sejumlah data atau informasi yang biasanya berupa kata-kata maupun bilangan yang tersusun dengan garis pembatas. Agar anandaku dapat memahami cara menyajikan data dalam bentuk tabel, simaklah contoh berikut. Berikut hasil pengukuran tinggi badan dalam satuan sentimeter siswa kelas 5 SD Mutiara. Sajikan data di atas ke dalam bentuk tabel. Nah, anandaku dapat melihat ada beberapa data hasil pengukuran tinggi badan siswa. Untuk menjawabnya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengurutkan data tersebut dari data yang paling kecil. Jadi kita lihat angka mana yang paling kecil, kita urutkan sampai yang paling besar. Nah, angka yang paling kecil itu adalah 126 dan angka yang paling besar atau paling tinggi adalah 132. Kita urutkan seperti tampak pada jawaban berikut. Selanjutnya, penyajian data juga dapat dilakukan dengan cara antara lain. Yang pertama, tentukan tinggi badan terendah dan tertinggi. Dalam soal ini, tinggi badan terendahnya 126 cm dan tinggi badan yang tertingginya adalah 132 cm. Selanjutnya, buatlah tabel yang terdiri atas 3 kolom sebagai berikut. Kolom pertama adalah tinggi badan, yaitu dari 126 sampai 132 yang ada pada soal ya. Selanjutnya, kolom kedua adalah kolom turus dan kolom ketiga adalah banyak siswa. Selanjutnya, buatlah turus berdasarkan data yang diberikan. Data pertama pada soal 127, buatlah turus pada baris yang memuat tinggi badan 127. Data kedua 128 dan seterusnya sampai data kelima. Sehingga tabel yang diperoleh yaitu sebagai berikut. Nah, inilah tabel distribusi frekuensi yang telah dibuat berdasarkan data yang ada pada soal. Karena pada soal diketahui tinggi badan, maka pada kolom pertama kita tulis tinggi badan, kolom kedua itu turus, modelnya seperti ini, dan kolom ketiga itu banyak siswa atau boleh juga frekuensi. Setelah kita urutkan data yang ada pada soal tadi dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, kita masukkan datanya pada tabel seperti ini. Angka paling rendah pada soal tadi 126 dan yang paling tinggi 132. Dan turusnya ini diperoleh dari berapa kali tinggi badan ini muncul, data ini muncul. Banyak siswa yang memperoleh tinggi badan 126 itu 1 orang. Turusnya ditulis seperti ini 1. Selanjutnya 127 cm itu 3 orang. Turusnya seperti ini, garis-garis 3. 128 5 orang, turusnya seperti ini 5 dan seterusnya. Nah, anandaku ingat ya, penulisan turus untuk 5 orang yaitu seperti ini, bukan garis-garis 5 kali seperti ini ya. Demikian juga turusnya 6 dan seterusnya. Jadi anandaku, dalam menjawab soal seperti tadi, anandaku langsung saja mengurutkan datanya, kemudian membuat tabel distribusi frekuensinya seperti jawaban akhirnya ini ya nak. Selanjutnya yang kedua, menyajikan data dalam bentuk diagram gambar atau piktogram. Diagram gambar biasanya digunakan untuk menyajikan data populasi dalam suatu periode tertentu. Diagram gambar disebut juga diagram lambang
atau piktogram. Misalnya, gambar orang untuk menggambarkan populasi penduduk, gambar bayi untuk populasi kelahiran bayi, gambar ayam untuk menggambar populasi ayam, dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soalnya. Berikut data kelahiran bayi di Kelurahan Abadi Makmur selama 5 tahun terakhir. Tahun 2016 sebanyak 70 bayi, 2017 65 bayi, 2018 75 bayi, 2019 55 bayi, dan 2020 80 bayi. Sajikan data di atas dalam bentuk diagram gambar. Nah, sebelum membuat diagram gambar, Anandaku perhatikan langkah-langkahnya dulu ya sebagai berikut. Karena data yang akan disajikan dalam bentuk diagram gambar berkaitan dengan banyaknya kelahiran bayi, maka gambar bayi digunakan untuk menggambarkan populasi kelahiran bayi. Namun, apabila Anandaku tidak bisa menggambar bayi, Anandaku bisa menggunakan simbol gambar lainnya untuk dijadikan diagram gambar. Nah, adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, carilah FPB dari banyaknya kelahiran bayi selama 5 tahun terakhir. Nah, dalam hal ini, FPB dari 70, 65, 75, 55, dan 80 itu adalah 5. Dengan demikian, gambar satu bayi digunakan untuk mewakili 5 kelahiran bayi. Yang kedua, tentukan banyaknya gambar bayi yang mewakili banyaknya kelahiran pada setiap tahun. Nah, pada tahun 2016 ada 70 bayi yang lahir. Maka 70 kita bagi dengan 5 FPB-nya tadi, maka hasilnya adalah 14. Maka pada tahun 2016 kita gambar 14 gambar bayi yang mewakili 70 bayi yang lahir pada tahun itu. Demikian juga pada tahun 2017 kita bagi 5, 2018 sampai pada tahun 2020. Sehingga setelah dibuat diagram gambarnya sebagai berikut. Kolom pertama ada tahun, kolom kedua banyaknya kelahiran. Nah, jadilah diagram gambarnya seperti berikut. Tahun 2016 ada 14 gambar bayi. 14 gambar bayi itu mewakili 70 bayi yang lahir pada tahun 2016. Demikian juga pada tahun 2017 ada 13 gambar bayi. 13 gambar bayi mewakili 65 bayi yang lahir pada tahun 2017 dan seterusnya sampai pada tahun 2020. Nah, Anandaku jangan lupa ya tulis keterangannya. Satu gambar bayi mewakili 5 bayi yang lahir. Nah, jadi membuat diagram gambar, Anandaku bisa menggunakan gambar atau simbol lainnya yang jelas sesuai dengan data pada soal, dan jangan lupa untuk menuliskan keterangan gambarnya. Selanjutnya, membaca dan menafsirkan data. Yang pertama, membaca dan menafsirkan data yang berbentuk tabel. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. Berikut data peminjam buku di perpustakaan SD Budi Luhur selama 1 minggu. Nah, perhatikan tabelnya ya. Ada kolom hari dan banyak peminjam. Berdasarkan data di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. A. Hari apakah tercatat peminjam buku paling banyak? B. Berapakah selisih banyak siswa yang meminjam buku pada hari Kamis dan Sabtu? C. Hitunglah banyak peminjam buku dari hari Senin sampai Sabtu. Nah, untuk menjawab soal, Anandaku harus memperhatikan dengan baik tabel dan data yang ada pada soal. Sehingga jawabannya untuk bagian A, peminjam buku paling banyak terjadi pada hari Kamis, yaitu ada 56 siswa. Bagian B, banyak siswa yang meminjam buku pada hari Kamis ada 56 siswa, pada hari Sabtu ada 39 siswa. Sehingga selisihnya 56 dikurang 39 yaitu 17 siswa. Bagian C, peminjam buku dari hari Senin sampai Sabtu yaitu 40 tambah 48 tambah 23 ditambah 56 ditambah 34 ditambah 39 sama dengan 240. Anandaku jumlah semua peminjam bukunya ya. Sehingga diperoleh banyak peminjam buku dari hari Senin sampai Sabtu yaitu 240 siswa. Selanjutnya yang kedua, membaca dan menafsirkan data yang berbentuk diagram gambar. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. Disajikan diagram gambar hobi siswa kelas 5, yaitu membaca ada 8 gambar orang atau simbolnya, menyanyi ada 10 gambar,
Melukis ada 5, olahraga ada 12, dan memasak ada 5. Ada keterangan pada gambar, satu gambar orang mewakili satu orang. Nah, Anandaku bacalah dan tafsirkan data berikut. Maka penyelesaiannya berdasarkan diagram gambar dan data pada soal dapat diketahui sebagai berikut. Yang pertama, siswa yang hobi menyanyi sebanyak 10 orang. Yang kedua, siswa yang hobi memasak sebanyak 5 orang. Yang ketiga, siswa yang hobi membaca sebanyak 8 orang. Yang keempat, hobi yang paling banyak digemari siswa adalah olahraga. Dan yang kelima, jumlah seluruh siswa adalah 40 orang. Nah, seperti itu ya nak, cara membaca dan menafsirkan data pada soal. Selanjutnya, setelah Anandaku memperhatikan penjelasan dari Miss, silakan Anandaku kerjakan soal-soal berikut. Ditulis soalnya dengan rapi beserta jawabannya ya nak. Miss tunggu tugasnya. Sekian dan terima kasih.